Tapi kewajiban kita mengetahui ciri-ciri rohaninya. Adapun ciri fisiknya setelah Allah islah dirinya, baru terlihat. Hidungnya mancung, ya, jidatnya lebar. Nah itu nanti Pak ya, dioperasi dulu ya. Nabi Muhammad SAW ketika kecil kolbunya dibersihkan oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail. Maka Al-Imam Al-Mahdi itu kecilnya pasti dibersihkan juga oleh Allah. Bukan mimpi, keadaan jaga. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, waktu aku kecil, tiba-tiba ada dua makhluk putih bersayap turun dari langit, mengeluarkan isi jantungku, lalu membersihkan dua noda hitam di dalamnya. Itu pernah kejadian. Nah, Imam Mahdi pasti di waktu kecilnya mengalami hal yang sama. Bukan mimpi. Kalau mimpi nggak masuk, mungkin dia cuma seorang wali. Bisa jadi wali Allah, bisa jadi wali setan. Apalagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau jalan, ya, jalan di pohon mengucapin salam. Ini jidatnya lebar nih. Itu pohon mengucapin salam nggak? Enggak. Kalau iya langsung dibilang orang kayaknya miring nih ya. Masa pohon mengucapin salam? Nabi Muhammad SAW melewati pepohonan, bebatuan, itu batu mengucapkan salam. Terbayang gak lagi jalan tenang-tenang, tiba-tiba dengar suara batu? Gimana? Batu ngomong? Kabur atau tetap situ? Mana? Kabur ya? Ah, saya yakin yang sudah umur 50-60 aja penakut ya. Saya kira yang penakut itu anak kecil. Ternyata orang gede lebih penakut dari anak kecil. Dulu kita waktu kecil diizinkan Allah, ya, beberapa anak kecil tuh izinkan Allah tuh melihat alam-alam lain. Biasanya kalau diperlihatkan malah penasaran, apa nih ya. Kalau sudah jadi aki-aki malah kabur ya. Wajar nggak jadi nabi kan? Wajar nggak jadi Imam Mahdi? Karena kalau ngalamin dikit takut GR. Kawan saya baru mimpi ketemu Rasul, girangnya bukan main. Baru mimpi ketemu Rasul SAW. Ibunya Rasulullah hampir tiap malam ketemu malaikat atau ruh para nabi. Hampir tiap malam. Udah gak kaget, udah gak norak, kira-kira begitu. Tapi kawan kita baru sekali mimpi Rasul, cerita kemana-mana ya, girang. Itu baru dikasih satu mimpi. Mimpi itu adalah wahyu-wahyu yang tersisa. Mimpi yang saleh, mimpi yang bagus, ar-ru'ya as-salihah, itu adalah busyra, kabar gembira yang masih tersisa di akhir zaman. Bentuk lain daripada wahyu-wahyu yang tersisa, disebut ilham atau mimpi yang baik. Maka Al-Mahdi itu tidurnya adalah perjalanan rohani. Bisa jadi dia diperjalankan ke masa lalu, bisa jadi dia diperjalankan ke masa depan. Ya. Lalu apa yang terjadi sebelum Al-Mahdi keluar? Hatta yab'atha fihi rajulan minni min ahli baiti wa ismuhu ismi wa ismu abi ismu abi yamla'u al-ardha qistan wa 'adla kama muli'at zulman wa jawra. Al-Mahdi itu tugasnya memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kezaliman. Berarti ciri-ciri turunnya Al-Mahdi, bukan turunnya, khuruj, munculnya Al-Mahdi nanti, imam akhir zaman itu, kalau bumi sudah dipenuhi oleh ketidakadilan. Ini bukan tidak adil versi ahli politik ya.
tidak adil secara umum global, karena lafaznya bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Malaysia, bukan Singapura. Lafaznya al-ardu, bumi. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka dia akan datang membawa keadilan. Maka hemat kami, tidak ada kezaliman yang lebih besar selama ini melainkan pandemi yang disebarluaskan. Ada nggak negara yang nggak kena pandemi? Lubang semut aja kena, Pak, ya. Di awal-awal pandemi itu yang kena kan Depok, tapi ramenya sampai lubang semut, sampai komplek-komplek ditutup semua. Tiba-tiba orang jadi prokes-prokesan. Yang kena di Depok, yang rame orang Balikpapan, tutup semua, benar nggak? Hebatnya berita, ya, hebatnya orang bikin berita. Itu yang bikin ketawa-ketawa, Pak, kita ketakutan. Yang nyebarin virus itu ketawa-ketawa, kita ketakutan. Virusnya ada, cuma beritanya diada-adakan. Masa yang kena di mana, yang nutup kompleks di mana? Kita dimain-mainin semua, dan itu sudah tidak adil. Udah begitu ekonomi hancur, benar ya? Habis hancur, apalagi banyak toko-toko tutup. Kawan kita di Jakarta, di Tanah Abang, banyak pulang kampung stres. Banyak tutup buku. Bukan hanya bukunya ditutup, toko-tokonya ditutup. Ternyata Nabi sudah pernah mengabarkan dulu, di akhir zaman pasar-pasar di mana-mana tapi sepi. Maka sekarang depan komplek sudah ada toko-toko, udah kayak pasar, tapi sepi. Maksudnya apa? Orang nggak belanja lewat pasar. Nabi kan nggak mungkin bilang nanti di akhir zaman ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, kullu bid'atin dolalah. Nggak mungkin Nabi bicara dengan lafaz-lafaz begitu. Tapi Nabi kan diperjalankan ke masa depan, ke masa kita. Dan Nabi lihat orang-orang menggunakan handphone. Tapi kan gak mungkin Nabi bilang nanti ada benda kecil dipencet-pencet. Gak mungkin Nabi ngomong begitu, ya. Nabi ngomong dengan bahasa para sahabat. Ini handphone canggih ya, mau berangkat ke Jakarta tinggal pencet-pencet kan. Nah, zaman kita dulu masih kecil, waduh, Masya Allah, apa namanya dulu, warung telkom apa? Wartel, bukan warteg ya. Wartel, ribet. Nelfon 5 menit, kenanya 50.000. Sekarang Bapak bisa telepon sepanjang-panjangnya, ya, secapek-capeknya, sampai doer bibirnya boleh, sampai habis tuh baterainya boleh, tapi nggak nyampe 50.000. Jadi ke depan fasilitas hidup tambah mudah, tapi karena manusia dimanjakan, maka perasaan dia susah sedikit, terasa susah sekali. Kita ini terlalu manja, Pak. Dulu kita biasa kemana-mana jalan kaki, benar. Sekarang cuma 100 meter pakai mobil, gaya bener ya. Cuma ke depan 500 meter udah pakai motor. Wajar kalau sudah banyak penyakit hari ini. Masih muda, penyakitnya sudah banyak, ya. Ini juga zalim kepada badan. Itu bagian dari kezaliman. Ya, salah satu ciri Al-Mahdi nanti banyak anak-anak muda sudah sakit-sakit badannya, udah nggak sehat karena pemalas, disebut kaum rebahan. Baru dengar ya? Udah muncul, Pak, istilah itu, kaum rebahan, ya. Maka kita yang ngaji-ngaji begini, jangan rebahan lah, yang sandaran boleh, rebahan jangan, ya. Nggak sopan ngaji kok rebahan.
Tapi di rumah boleh ya? Ya di luar rumah kan aneh gak lihat antum mau ngaji kayak gimana.